Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua. Berikut saya akan lanjutkan membaca tentang peringatan dan nasihat, di mana peringatan dan nasihat ini berisi 3 masalah yang sekaligus tentang peringatan dan nasihat. Yang pertama, ada 3 golongan dalam naungan ars. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungan arsnya pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yaitu yang pertama, orang yang tetap menyempurnakan wudunya meskipun keadaannya tidak menyenangkan. Yang kedua, orang yang tetap berangkat ke masjid meskipun cuacanya gelap. Dan yang ketiga, orang yang senang memberi makan orang yang kelaparan. Saudaraku, tuan-tuan semua, mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam 3 golongan yang akan mendapat naungan ars. Berikutnya yaitu 3 penyebab Nabi Ibrahim menjadi Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah ditanya, "Wahai Ibrahim, apa sebabnya Allah menjadikanmu orang kesayangannya?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Aku disayangi Allah karena 3 perkara, yaitu yang pertama, aku selalu mengutamakan perintah Allah di atas perintah selain Allah. Yang kedua, aku tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu atau rizki yang urusannya telah ditanggung oleh Allah. Dan yang ketiga, aku tidak senang makan baik pada sore hari maupun pagi hari kecuali bersama tamu." Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berjalan sejauh 1 atau 2 mil untuk mencari orang yang mau menemaninya makan. Selanjutnya, 3 ciri orang yang dijauhi. Hasan al-Basri, seorang tokoh tabi'in, berkata, yang pertama, orang yang tidak punya etika adalah orang yang tak berilmu. Kedua, orang yang tidak punya kesabaran, menanggung derita, menjauhi kedurhakaan, dan beratnya menunaikan kewajiban adalah orang yang tidak beragama. Dan yang ketiga, orang yang tidak punya sifat wara adalah orang yang tidak punya kedudukan yang dekat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan sifat wara adalah menjauhi sesuatu yang haram dan subhat. Pada dasarnya sabar itu ada 3, yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah dan kejoliman. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Dan yang ketiga, sabar dalam menjauhi maksiat. Selanjutnya, ada 3 nasihat
Diceritakan dalam suatu riwayat bahwa ada seorang lelaki dari kalangan Bani Israel yang hendak pergi menuntut ilmu, dan kebetulan berita itu sampai kepada nabi mereka. Lalu ia dipanggil untuk menghadap. Setelah datang, sang nabi berkata kepadanya, "Wahai orang muda, camkanlah, aku akan memberimu beberapa wejangan dari ilmu orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, yaitu yang pertama, takutlah kepada Allah, baik sewaktu berada di tempat sepi maupun di tempat ramai. Yang kedua, jagalah lisanmu, jangan sampai engkau berkata sembarangan kepada orang lain, kecuali hal-hal yang baik. Dan yang ketiga, perhatikanlah makananmu, jangan sampai kamu memakannya kecuali dari hasil yang halal." Karena beratnya pesan tersebut, sedang tiada kemampuan bagi pemuda itu untuk menunaikannya bila jauh dari nabinya. Akhirnya dia menggugurkan niatnya mencari ilmu ke negeri lain. Berikutnya, 3 asas agar ilmu bermanfaat. Diceritakan dalam suatu riwayat bahwa dahulu pada masa kaum Bani Israel terdapat seorang lelaki punya 80 buah peti yang penuh dengan kitab-kitab ilmu yang telah dibacanya. Namun ia tidak beroleh manfaat dari ilmunya. Allah pun menurunkan wahyu kepada nabinya untuk menyampaikan kepada lelaki tersebut, "Meskipun engkau mengumpulkan ilmu yang banyak, niscaya ilmu itu tidak akan memberi manfaat bagimu, kecuali jika engkau mengerjakan 3 hal berikut. Yang pertama, jangan engkau mencintai dunia, karena dunia bukan tempat orang-orang beriman menerima pahalanya. Yang kedua, jangan berteman dengan setan, karena setan bukan teman orang-orang yang beriman. Dan yang ketiga, jangan mengganggu seseorang, karena mengganggu orang lain bukanlah pekerjaan orang-orang yang beriman." Saudaraku, tuan-tuan semua, berikut ada 3 ciri manusia paling bahagia. Dikatakan bahwa manusia yang paling bahagia adalah orang yang memiliki, yang pertama, hati yang meyakini bahwa Allah senantiasa bersamanya. Yang kedua, jiwa raga yang sabar. Dan yang ketiga, sikap qanaah dengan apa yang dimiliki. Qanaah adalah menerima pemberian Allah dengan hati ridho dan tidak risau dengan apa yang luput darinya. Berikutnya, ada 3 penyebab kerusakan. Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, penyebab rusaknya orang-orang sebelum kalian ada 3 hal, yaitu yang pertama, karena terlalu banyak bicara. Yang kedua, karena terlalu banyak makan. Dan yang ketiga, karena terlalu banyak tidur. Selanjutnya, saya akan bacakan 3 ciri keberuntungan. Yahya bin Mu'adz Ar-Raji pernah berkata, "Sungguh beruntung orang yang pertama
meninggalkan harta sebelum harta meninggalkannya. Yang kedua, membangun kuburan sebelum ia memasukinya. Dan yang ketiga, membuat ridho Tuhannya sebelum ia menemuinya. Yang dimaksud dengan meninggalkan harta sebelum harta meninggalkan dirinya adalah harta tersebut digunakan untuk berbagi kebaikan sebelum harta tersebut lenyap dari dirinya. Yang dimaksudkan dengan membangun kubur sebelum memasukinya adalah senantiasa melakukan amal yang bisa membuat dirinya nyaman di alam kubur kelak, yakni amal solih dan ketaatan kepada Allah. Yang dimaksudkan dengan membuat ridho Tuhannya adalah melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang dimaksudkan dengan sebelum menemuinya adalah sebelum dia mati. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, tuan-tuan semua, mudahan dengan bacaan yang singkat ini bisa menambah wawasan keilmuan kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.